Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semuanya sehat ya. Ketemu lagi bersama Ibu Arum dan hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama lagi ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama karena kita masih belajar secara online. Jadi tonton video ini dari awal sampai akhir agar anak-anak bisa mengerti pelajaran hari ini dengan maksimal ya. Sekarang kamu siapkan buku dan alat tulisnya. Mari kita mulai belajar bersama-sama. Hari ini kita masih berada di tema yang ke-8 dan subtema yang kedua dengan judul Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Khusus hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya memberikan pendapat dalam sebuah kelompok. Kemudian kita juga akan belajar apa sih manfaat keragaman yang ada di sekolah. Nah anak-anak ya, tentunya kira-kira apakah menurutmu manakah pendapat yang lebih baik antara memiliki pendapat yang sama dalam kelompok dengan pendapat yang berbeda? Nah anak-anak, tentunya perbedaan ini bukanlah hal yang salah ya. Perbedaan dalam mengutarakan pendapat ini bukanlah hal yang salah, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah oleh sebab itu kita perlu menghargai perbedaan pendapat yang ada di sekitar kita. Tentunya ketika kita di sekolah pada saat kerja kelompok, pasti akan ada banyak sekali pendapat yang berbeda. Jadi ketika kita atau teman kita sedang mengutarakan pendapatnya, kita perlu menghargai ya, belajar untuk menghargai perbedaan pendapat yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa manfaat dari keragaman yang kita peroleh di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah bisa mempererat pertemanan karena saling mengasihi satu sama lain ya. Jadi semuanya itu ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan orang lain karena berani berpendapat. Jadi karena kita beragam ya, disitulah yang bisa membantu kita untuk lebih beradaptasi dengan orang lain ya. Selain itu juga bisa mempererat pertemanan kita karena kita saling mengasihi. Kemudian kita juga bisa menambah kosakata baru. Nah tentunya kalau kamu punya teman yang dari daerah yang berbeda, nah tentunya akan ada beberapa bahasa juga yang berbeda dan budayanya juga berbeda. Jadi kamu juga bisa mempelajari kosakata baru, kemudian belajar budayanya, belajar rumah adatnya dan lain-lain ya. Nah, sekarang kamu lihat contoh gambar di sini ya. Di sini ada gambar rumah adat Tongkonan dan di sini juga ada tarian ya. Ini tarian khas dari Toraja ya. Kedua gambar ini merupakan keunikan yang terdapat di Pulau Sulawesi, khususnya di daerah Toraja. Kira-kira apa pendapatmu ya? Kira-kira sikap apa sih yang harus kita tunjukkan terhadap adat istiadat yang berbeda? Nah tentunya anak-anak untuk menyikapi adat yang berbeda, tentunya kita harus
bisa menghargai karena ini unik sekali. Ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia ya. Kemudian apa saja sih kegemaran yang dimiliki oleh teman-teman di kelas kita? Nah, tentunya anak-anak akan ada banyak sekali hobi yang ada di kelas kita masing-masing. Hobinya si A belum tentu sama dengan si B ya. Jadi di dalam satu kelas ini pasti akan ada perbedaan, mulai dari hobi, mulai dari makanan kesukaan, kemudian pelajaran yang disuka, banyak sekali ya. Nah, tentunya dengan adanya perbedaan tersebut kita juga harus belajar untuk menghargai ya, tidak boleh saling mengejek satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, kita di sini sudah belajar banyak tentang bagaimana sih caranya kita menghargai seseorang. Nah, sekarang kita akan akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasmu yang sudah diberikan di classroom. Nanti dikerjakan. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Bu Arum atau Bu Aida. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan hari ini. Sampai bertemu lagi di materi yang akan datang. Dadah.